Berarti kita masuk di adab-adab ya. Ya baik teman sekalian, di antara kita lanjutkan di pembahasan adab-adab doa dikabulkan. Yang berikutnya itu adalah 14 sekarang ya. Al-buka'u min khasyatillah inda doa. Yaitu kita boleh menangis ya, karena takut kepada Allah ketika kita berdoa. Makanya Nabi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah terkait dengan Nabi Ibrahim, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Juga membaca di antara surat Al-Maidah terkait dengan Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Nah, maka selesai itu Nabi lalu bersabda, "Allahumma ummati ummati." Ya Allah, umatku umatku umatku. Lalu Nabi menangis ya. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam wa salhu ma yubkika." Ya Jibril, temui Muhammad dan Rabbmu tentu lebih mengetahui, tanyakan apa yang membuatnya menangis. Maka Jibril pun menanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu balik itu, lalu Allah berfirman, "Ya Jibril, idhhab ila Muhammad faqul inna sanadhika tu ummatika wa la nasuuka." Wahai Muhammad, itu sesungguhnya kami akan menjadikanmu redha dalam persoalan umatmu dan kami tidak akan berlaku buruk terhadapmu. Nah, ini apa iman? Ada beberapa hikmah dan pelajaran di sini. Di antaranya itu ada Jibril bertemu dengan Allah dalam hitungan luar biasa, nggak kebayang cepat. Sementara kalau kita aja untuk bertemu dengan Allah, Allah katakan kepada kita apa? Jaraknya berapa? 1000 tahun perjalanan kita. Ya. Luar biasa, makanya luasnya alam raya ini. Ya. Makanya Allah sampai firmankan pada kita, "Ta'arujul malaikatu war-ruh fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana." Jadi 50.000 tahun kalau kita yang melakukan perjalanan bertemu dengan Allah. Ya, 50.000 tahun. Gimana luasnya itu gak kebayang kita. Makanya, dan itu dibuktikan sekarang oleh antariksawan pun, mereka yang mereka temukan itu alam raya ini semakin meluas gitu. Luas itu gak kebayang. Ya antum bayangin aja, Nabi juga bercerita terkait dengan luasnya neraka itu. Dijatuhin batu dari ujung neraka baru sampai keraknya perjalanan 70 tahun. Ya. Itu neraka. Kalau malaikat pemikul arsy, kata Nabi, "Ma baina sahmati udhuni ila atiki." Jarak antara daun telinganya sampai ke pundak, itu jarak daun telinga sampai ke pundak doang perjalanan itu 700 tahun. Gimana kalau dari ujung kepala ke ujung kaki, padahal segini nih. Ya. Itu besarnya wallah, kita tugas kita hanya imanin aja. Nah, pelajaran kita ambil di sini akhirnya bahwa umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu begitu peduli kepada umatnya. Nanti di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, Allah kasih kita gambaran yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Di saat orang itu lari dari anak, istri, keluarga, gitu. Bapaknya dia akan lari, tapi Nabi akan mencari umatku. Nah, di sini beliau pun menangis, makanya ditanyakanlah, Allah lebih tahu. Tapi inilah, karena di antaranya perlu kita ketahui bahwa syariat
Mayoritas syariat-syariat itu turun lewat perantaraan Jibril alaihissalam langsung. Ya. Nah di sini juga kita belajar bahwa saking pedulinya kepada umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun itu Allah. Makanya kalau anda pernah di satu tempat itu ngupas terkait dengan khasaisul Mustafa, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi dibanding umat nabi-nabi sebelumnya, lalu keistimewaan kita sebagai umatnya dibanding umat-umat sebelumnya. Ya. Nah, salah satu di antara keistimewaan umat Islam itu adalah tidak diadab di dunia langsung. Antum kalau baca kisah-kisah umat terdahulu itu kalau berbuat sulit taat langsung keluar, langsung diadab. Umatnya Nabi Nuh, ya kita tahu juga kaum Tsamud, Ad, semuanya langsung diadab. Ya. Apalagi kaum Nabi Saleh di Tsamud, kenapa kaum Ad? Ya, maka kalau antum ke Madinah pernah ke Al-Ula, nah terkenal di Al-Ula itu namanya wilayahnya Hegra, ya. Itu adalah disebut dengan nama Madain Saleh. Nah itu wilayah yang ditinggali oleh kaum Nabi Saleh yang diadab. Wilayah itu Hegra. Jadi wilayah itu kayak kita ini kan Al-Ula itu kayak lebih tepatnya kabupaten lain, satu kabupaten. Nah di sana itu banyak kecamatan lah kalau kita ya, kabupaten banyak kecamatan. Nah, salah satu bagian itu namanya Hegra. Nah makanya wilayah perbatasan, kalau antum pernah ke Palestina dan pernah ke Petra, wilayah perbatasan utaranya Madinah itu adalah dengan Yordan. Yordan sebelahnya Palestina. Makanya dari Al-Ula ke Palestina itu cuma 2 jam. Ya, dari Al-Ula ke Palestina. Karena dia udah seberangan. Makanya kalau struktur tanahnya itu sama-sama merah. Ya, kalau ada yang pernah Petra di sini, di Yordan. Ada. Kalau ada misalnya itu gunungnya tinggi-tinggi ya. Gunungnya itu tinggi-tinggi merah ini. Makanya itu sebab belahan. Ya, karena Nabi itu banyak diutus di Palestina, lalu Yordan, Mesir. Nah itu udah lingkaran itu paling banyak tuh Nabi itu. Wilayah semua nabi-nabi Bani Israel kan diutusnya di wilayah ini ya. Mesir, Palestina, Yordan itu wilayahnya, atau Syria di wilayah Syam ya. Jadi makanya ketika kita menangis itu karena ngakui dosa-dosa kita, dan seringkali ketika kita mengadu kepada Allah, ini seringkali doa kita itu bisa jadi lebih mustajab ya. Makanya jalur paling cepat doa kita dikabulkan oleh Allah itu kita masuk lewat jalur penyesalan, dan kita itu benar-benar butuh kepada Allah. Makanya coba aja nanti antum lihat di doa antum yang akan dikabulkan itu adalah doa yang benar-benar kita mengakui penyesalan dosa-dosa kita, lalu apa yang kita minta itu benar-benar kita butuh. Coba aja. Itu kalau antum cuma mintanya, ya kalau dikasih, alhamdulillah, syukur. Enggak dikasih, enggak apa-apa. Itu doa antum akan sulit loh. Karena tidak semua yang kita minta itu dikasih. Yang antum ingat ya. Belum tentu semua yang kita minta itu dikasih di dunia. Kalau semuanya dikasih, bahaya banget antum. Ya. Nah, yang Allah kasih itu adalah yang paling kita butuh, dan Allah tahu kapan kita paling membutuhkannya. Gitu ya. Nah, lalu makanya kalau antum semua nanti pelajari, nanti akan banyak kita singgung di tadabbur doa-doa terkabul. Maka nomor 15 itu memperlihatkan kebutuhan. Ya. Kebutuhan kita kepada Allah dan mengadu kepadanya. Ini yang tadi kuncinya nih.
makanya di sini sebenarnya jika kita belajar doanya para nabi dan kita melihat kenapa doa mereka itu dikabulkan, itu selalu kita akan melihat bahwa doanya itu pada titik benar-benar butuh kepada Allah, ya, benar-benar mengadu gitu bahasanya, ya. Nah, memperlihatkan kebutuhan kepada Allah ini dan mengadu kepadanya, ini diantara kita lihat contoh misalnya doa Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub ini Allah takdirkan sakit itu 18 tahun dan 25 tahun dapatkan kenikmatan. Makanya ketika dikisahkan ketika Nabi Ayub berkata ditanya istrinya, kenapa engkau tidak meminta agar disembuhkan oleh Allah? Jadi dari banyak istrinya hanya satu yang bertahan setelah beliau sakit itu. Lalu Nabi Ayub bertanya, berapa lama kita mendapatkan kenikmatan dari Allah? 25 tahun. Dan berapa lama saya dikenai sakit ini? 18 tahun. Gitu. Ternyata apa? Allah masih lebih banyak memberikan kita nikmat. Gitu. Nah, setelah beliau seperti itu, makanya ini doanya. Dan ini bisa jadi doa antum itu kalau sakit. Karena nanti akan banyak singgungan antum di balaghahnya itu di pas tadaburnya ini, ya. Maka Nabi Ayub berdoa, Ayub inna darabahu anni masinad dur wa anta arhamar rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Nah, Nabi Ayub sudah sebut penyakitnya. Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Itu, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Ini beliau terus berdoa, ya, kepada Allah. Dan Nabi Zakaria juga ketika berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, engkau adalah sebaik-baik pemberi keturunan, dan jangan engkau biarkan aku seorang diri. Jangan biarkan aku seorang diri, engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Nah, doanya Nabi Zakaria ini nanti di bab terakhir kita akan banyak kupas ini, doa-doa ini. Nah, beliau itu berdoa sampai usia lanjut. Itu makanya kalau antum pelajarin semua doa Nabi, kita semua dari riwayat Nabi itu udah contoh semua. Kalau antum sakit, contoh paling aman doanya Nabi Ayub. Kalau antum tidak punya keturunan, doanya Nabi Zakaria. Kalau antum dalam keadaan kesulitan, doanya Nabi Yunus. Ya. Nah, kalau antum kepingin punya keturunan soleh-soleh, doanya Nabi Ibrahim. Ini semuanya ada. Ya, kalau antum belum menikah, doa Nabi siapa? Hah? Doanya Nabi siapa? Nabi Musa. Itu makanya antum itu kalau pergi ke Nabi Musa itu pelajaran penting, ya. Salah satunya apa? Kalau suatu saat antum merantau, ya, ke suatu wilayah, lalu rumah nggak punya, istri nggak ada, antum ikutin polanya Nabi Musa. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Yang Nabi Musa lakukan pertama kali apa? Hah? Yang beliau pertama lakukan apa? Nolong orang. Ya, nolong orang. Tapi lihat polanya, nolongnya itu ikhlas. Ya, enggak punya niat macam-macam. Dan enggak niat untuk dibalas lainnya. Ya. Tapi karena keikhlasannya, makanya di sini antum kalau nolong orang lain, itu belajarlah ikhlas nolong orang.
Antum nolong orang lain, bayangkan beliau itu datang satu wilayah baru dengan ikhlas total dia nolong orang lain. Kemudian beliau berdoa, ya, gitu. Lalu apa? Sore harinya apa yang terjadi? Allah berikan tempat tinggal plus isinya, gitu. Plus isinya, gitu. Tidak punya rumah, nolong orang lain, maka di sini dimanapun antum berada, jadilah orang yang suka menolong orang lain. Ya. Dan juga ini doanya Nabi Ibrahim. Lihat, kalau antum perhatikan doanya Nabi Ibrahim ini, itu. Jadi kan beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya. Wahai Rabbku, sungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di sisi rumahmu Baitullah Al-Haram, ya, yang kehormati. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi pertama doa beliau itu adalah agar mereka mendirikan salat. Ya. Lalu lanjutkan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Dan jadikanlah hati sebagian manusia condong. Nah, makanya bilangnya sebagian, bukan semua manusia. Kalau bilang semua manusia, non muslim juga sama gitu. Gitu. Dan sebagian ini, jadi tidak semuanya bisa datang ke sana. Ya, juga kalau semuanya datang ke sana, nggak muat tempat. Ya. Gitu. Dan ini kebukti sekarang. Warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah mereka dari rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Dan doanya itu Nabi Ibrahim itu banyak dikabuli lah. Banyak dikabuli doanya Nabi Ibrahim. Makanya kalau antum pelajaran di bab doa yang paling banyak dikabuli itu doanya Nabi Ibrahim. Paling banyak dari banyaknya doa yang ada. Itu. Nah, di sini kita belajar apa? Kalau antum perhatikan doanya Nabi Zakaria, lalu doanya Nabi Yunus, lalu doanya Nabi Ibrahim, kenapa mereka dikabulkan? Itu memiliki ritme satu. Apa itu? Ketika tidak memiliki harapan lagi kepada manusia. Ya. Jadi benar-benar totalitas pasrahkan kepada Allah. Ya. Makanya seringkali doa kita diijabah itu ketika rasa putus asa sama manusia ada. Dan jangan pernah adukan masalah hidup antum ke manusia. Ya. Kita kan paling senang itu ngadu ke manusia. Maka Nabi sabdakan pada kita, manazal anhu faqa fa'anzala bihan nas lam tasudda faqatu. Siapa yang kata ditimpa faqat itu artinya kesempitan hidup yang sangat, berbagai masalah kehidupannya. Fa'anzala bihan nas, diaduin ke orang lain, Allah tidak tolong dia. Tapi kalau diadukan kepada Allah, maka Allah akan tolong dalam waktu dekat dan wujudnya. Jadi makanya di sini kita belajar akhirnya ketika ikatan. Makanya kenapa Allah bilang kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Jadi ketika mengatakan iyyaka na'budu hanya kepadamu lah. Iya itu di dalam ilmu nahwu kedudukannya itu adalah namanya maf'ul muqaddam. Yaitu objek yang kalau kita kan berurutan belajarnya itu subjek, predikat, objek. Urutannya objeknya harusnya di belakang setelah predikatnya. Tapi di ilmu nahwu itu ketika objeknya itu di depan, itu menunjukkan akan pentingnya, urgensinya sesuatu itu. Kalau udah ditaruh di paling depan, padahal awalnya posisinya urutannya di belakang. Nah, yang kita katakan iya kan, antum coba buktiin aja. Ketika antum ada masalah,
jangan pernah datang ke orang punya niat agar dia nolong. Kalau antum punya niat itu, pertolongan Allah nggak datang sama antum. Ya, coba aja, gitu. Gitu. Dan anda udah kenapa dia bilang udah sering kutiran gitu. Gitu. Kalau ada urusan yang ketika anda berharap, anda udah bisa tebak ini pasti nggak terjadi. Gitu. Pasti nggak terjadi. Dan ujungnya kecewa. Tetapi ketika anda bilang, ya Allah, kalau ini adalah jalan yang kau takdirkan untuk memudahkan jalannya, udah. Gitu. Walaupun kelihatannya nggak mungkin, Allah bukain jalannya. Gitu. Nah makanya itu salah satunya itu, makanya di antara penyebab terbesar terkait di masalah akidah adalah yang kuatul i'timad 'ala Allah. Kuatnya ketergantungan kita kepada Allah. Ya. Nah, ketika itu yang ada, maka kekuatan itulah Allah akan menolong antum. Hatta makanya walaupun itu menurut manusia nggak mungkin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, kalau antum di bab belajar khusus di bab tawakal ya. Makanya kenapa tawakal itu di antara salah satu jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita dari arah tidak sangka-sangka. Ya, ada sekarang lebih sekitar 8 kunci rezeki dari Al-Quran dari arah tanpa kita sangka-sangka. Salah satunya tawakal. Ya. Gitu. Makanya Allah mengatakan wa may tawakkal 'ala Allah hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya, cukuplah Allah. Dan tawakal ini makanya salah satu di antara bentuk kita suudzon kepada Allah di bab doa itu adalah kita itu enggak mau mengambil sebab-sebabnya. Makanya salah satu hadis yang dijadikan landasan tawakal adalah kisah burung yang Nabi sabdakan kepada kita, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tardu himasan wa taruhu bitana." Nanti kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Tardu himasan, keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, wa taruhu bitana, balik dalam keadaan kenyang. Jadi di sini burungnya dilakukan apa? Al-akhdh bil asbab, ngambil sebab. Sama juga dengan kisah Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Isa lahir dari Maryam, dari beliau dalam keadaan lemas, Allah takdirkan di bawah sebatang apa? Kurma. Allah enggak langsung jatuhin buah kurma itu. Apa kata Allah? Wa khuzzi ilaiki biziz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rataban jannah. Wa khuzzi, gerakin gitu loh kan. Gerakin, coba baru ngelahirin disuruh gerakin. Bayangkan tuh. Ya, ada yang pernah lihat korban? Itu. Gerak apa? Allah nyuruh wa khuzzi, hazza ya khuzzi, tapi gerakin gini loh. Sama hazza itu. Ya. Korban-korban itu jatuh untukmu yang udah ranum. Udah coba lihat. Kormanya, antum lihat apa batang korma? Gimana wanita baru selesai melahirin disuruh gerakin, antum aja yang sehat untuk gerakin korma itu belum tentu ini apa namanya? Belum tentu jatuh tuh kormanya gitu kan. Udah ini disuruh getar apa namanya? Kalau bahasa kita apa? Goyang untuk korma. Gitu. Matanya gede gitu. Tapi apa dilakukan? Maka Maryam cuma giniin badannya aja. Tangan yang lemas selesai lahirin, cuma giniin aja tangannya. Lalu Allah jatuhkan kurma itu. Maka beliau makan kurma itu, lalu beliau rasa lebih fit setelah melahirkan Nabi Isa. Jadi di sini makanya kalau antum kepingin rezeki antum dari arah tidak disangka-sangka, lakuin sesuatu yang mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, contoh, antum misalnya jualan. Makanya ketika antum jualan itu seberapa rezeki antum kepingin dapetin, lakukan aja, jualan aja. Tapi kuatkan ketergantungan antum kepada Allah, yang dengannya Allah titipkan rezeki lebih dari sana. Ya.
Anda nggak tahu kemarin ke akhi salah satu, nggak tahu antum dari sini atau dari jamaah yang mana ya, Anda nggak tahu itu. Jadi dia WA kan, doanya apa bilangnya, Ustaz, aneh itu doa Anda kok gak dikabul-kabulin ya, gitu. Itu bilang. Anda udah lama berdoa, gitu kan. Anda kepingin beli rumah, gitu. Anda balik nanya, emang itu rumah harganya berapa? Harganya 1 miliar. Jadi kan. Lalu Anda balik nanya, Anda per bulan dapat berapa? Biasanya 6, sekian juta, gitu kan. Akhi, kalau yang antum minta itu rada-rada berat, sementara antum sendiri nggak pernah terlihat uang segitu, maka antum akan butuh perjuangan berbeda. Lalu berbalik satu kulit bilangnya minta aja, gitu, minta aja amal. Ya silakan kalau kita untuk minta, Anda bilang. Lalu dia bilang kata gitu kalau gitu. Ternyata ngomong gampang Ustaz ya, subhanallah coba. Ternyata ngomong gampang Ustaz ya gitu. Ya Allah, akhi. Ketika dia ngomong gitu, akhirnya apa? Anda mau bilang ke beliau, kalau yang antum minta itu gede, itu kudu usahanya juga ada juga. Padahal ketika dia bilang ini, ternyata harinya kan nggak mau balas dia kan? Kenapa nggak dibalas Ustaz kata gitu? Ngomong gampang ya, kata gitu juga. Subhanallah, padahal maaf itu. Ketika dia bilang itu, ada 2 hari kemarin sama hari itu dapat berapa? Dapatnya berapa? 40 juta hari. Masuk rekening. Ya. Itu berapa? Hanya sehari. Anda pun tunjukin langsung ke dia nih, Anda lakuin itu polanya bisa. Awalnya masuk 30 juta, hari itu juga tahu gak ditransfer, dikasih ke klinik itu langsung dikasih bayarannya ke 10 juta. Jadi kalau antum itu dapatnya selama ini adalah segitu, itu tiba-tiba mintanya gede. Kalau Allah kasih bisa pingsan kan? Itu. Dia minta, lalu ada nanya itu berapa lama berdoanya, gitu kan? Berapa lama berdoanya? Dia kira langsung angkat tangan berdoa langsung keplok dikasih 1 miliar gitu. Kalau semuanya gitu, semua akan minta. Ya. Nah ada pola, karena kenapa? Allah juga kepingin lihat keseriusan kita. Kalau permintaan antum itu gede, kalau makanya di dalam bahasanya itu ketika kita meminta sesuatu perlu untuk usaha dulu. Allah tidak hanya kepingin antum angkat tangan, karena kenapa Allah tidak turunkan langsung keplok hujan dari emas dari langit. Ya. Dengan dana segede gitu 1 miliar, gitu kan? Itu. Apa yang harus saya lakukan? Bertanyanya sebenarnya apa yang harus saya lakukan agar Allah bisa mengasihi saya, memudahkan jalannya? Maka kalau antum berdoa itu minta dimudahin jalannya. Itu. Dan kalau teman-teman yang sering bilang ke teman-teman juga, terutama yang usaha, antum itu ketika melakukan sebuah niat, kalau dia langsung gede, itu ketika dia butuh waktu yang jadi dalam diri antum itu pasti nggak yakin untuk dikasih. Maka kalau anda ketemu, antum yakin nggak dapat dalam jangka sekian itu apa 1 miliar? Nggak yakin, pasti antum nggak dikasih. Karena antum nggak pernah yakin. Ini sebuah pelajaran agar antum ngerti. Gimana? Anda ini pelajaran diri anda sendiri. Setelah Ramadan, kan sebentar lagi anda hitung-hitungan tuh sama istri. Oh, ini kayaknya selesai Ramadan ini kita anak butuh, paling tidak ini butuh dana sekitar 300 juta. Karena harus sewa klinik aja yang anda tempatin itu setiap tahun itu 60 juta. Itu. Belum anak mau masuk sekolah, belum dia naik kelas, belum kakaknya yang kuliah, lalu belum masalah rumah. Anda bilang, ya Allah. Itu dari Ramadan tuh. Ya Allah,
ini nanti tanggal sekian ini butuh kurang lebih sekian di dana. Gitu. Apa yang Anda doain? Ya Allah mudahkan jalannya. Istri ngomong tuh, ini nanti kita butuh sekian-sekian. Ya udah, berdoa agar Allah mudahin jalannya. Gimana caranya? Pokoknya berdoa dulu aja. Ya Allah, sampai udah detik-detik. Ada ingat itu kalau nggak salah itu di bulan Mei ya, bulan April bertahap kebuka jalan aja. Tang ya Allah, habis cukup. Itu dapatnya segitu. Itu dalam jangka berapa? Enggak sampai 3 bulan. Ya. Karena ini yakin aja minta kepada Allah. Ya. Coba aja antum, kenapa Anda bilang ini kayak kemarin tuh, ya Allah. Anda butuh sekian ini untuk apa namanya? Karena butuh untuk ini deh. Ya Allah mudahin jalan. Akhirnya apa? Coba aja antum lagi. Kalau antum ada masalah, fokus bangun tahajud. Fokus aja tahajud. Antum sebulanan full. Ketika antum minta itu coba full. Tahajud aja. Lalu nanti waktu antum makul itu antum fokus saja berdoa. Lalu lakuin sebab-sebabnya. Ya. Kenapa kalau antum bisnis yang lebih gampang? Kalau antum bisnis itu alokasi rezeki dari arah tidak sangka-sangka itu gampang. Gitu, ya. Lebih gampang gitu kan. Karena biasanya kalau antum bisnis itu rasa tawakalnya lebih tinggi. Ya. Nah, kalau antum bekerja, angkat tangan aja, berdoa kepada Allah. Ya mungkin antum akan dapat hadiah atau yang lainnya. Allah akan kasih. Itu. Tapi anda minta antum itu jangan terlalu gede dulu mintanya. Karena kalau terlalu gede itu belum tentu kita untuk memintanya, misalnya ada kalanya lebih usahanya lebih besar. Itu lebih kesabarannya lebih. Itu ketika Anda meminta. Ya. Tapi Anda fokus saja terus, lakukan sebab-sebabnya. Nah, ketika antum ada keraguan untuk Allah kasih dengan jumlah yang diminta, itu penyebab terbesar kalau kita tidak dijawab. Tapi kalau antum yakin dengan jumlah yang antum minta itu, akan lebih kuat untuk antum dapetin. Makanya bertahap aja, sehingga timbul keyakinan kita secara bertahap gitu. Ya, kalau udah kita pernah dapat besar lalu kita minta besar, pernah dulu kita dapat seperti itu. Nah, itu akan timbul keyakinan antum untuk minta seperti itu. Jadi doa antum akan lebih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya di sini sekali lagi kuatnya keyakinan kita kepada Allah, bergantungnya kita kepada Allah, ini akan menjadi penyebab besar untuk doa antum dijawab oleh Allah. Dan berikutnya apa? Mulai doa untuk diri sendiri apabila doa tersebut untuk orang lain. Nah, jadi kita memulainya dari diri kita sendiri. Contoh di Al-Quran banyak, tapi ada kalanya juga tidak memulai dari diri sendiri. Ya, azan dulu deh. Ya. Ada azan belum? Oh ya. Ya. Nah, karena itu Nabi SAW ketika berdoa dari Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah SAW kana idza dzakara ahadan bada bi nafsi. Jadi bahwasanya Nabi SAW apabila mengenang seseorang untuk lantas beliau berdoa untuknya, maka beliau memulai dari doanya diri sendiri. Ya. Nah, ini secara umumnya ya. Tetapi beliau pernah mendoakan Anas bin Malik, lalu Ibnu Abbas, itu tanpa mulai dari dia sendiri. Kalau Ibnu Abbas Nabi doain Allah mafaqihu fid-din ma'alimut ta'wil. Nah, kalau Anas bin Malik, doa Anas bin Malik ini luar biasa ya. Apa doanya? Allah ma'aktir ma'lahu waladahu wa barik lahu fi ma'ataitahu wa atil hayatahu wa la tu'atika wa ahsin amalahu wa ughfir lahu. Nah, di ujungnya Allah ma'aktir ma'lahu waladahu. Ya Allah perbanyak harta dan anaknya. Itu ternyata Allah kabulkan. Anas bin Malik ini sahabat kedua terakhir yang meninggal dunia. Beliau umurnya sampai 110 tahun. Jadi ada satu sahabat lagi, beliau yang kedua terakhir meninggal dunia. Dan beliau itu sampai punya 100 keturunan dari cucu, lalu cicit ke cicit berikutnya itu sampai 100 orang. Dan beliau ketemu mereka. Itu makanya di akhir hayatnya Anas bin Malik itu beliau tidak kuat puasa, akhirnya hanya bayar fidyah. Jadi di awal beliau kumpul, kalau ini dia kumpulin anak yatim, dia kebayar sekaligus fidyah. Contoh dari Anas bin Malik. Ada dulu.
Berikutnya di antara hal penting juga perlu diketahui di bab doa itu adalah ada mu'tidal fi doa. Jadi tidak boleh melampaui batas di dalam berdoa. Nah, al-i'tida ini Nabi sudah sabdakan kepada kita, sayakunu qaumun ya'taduna fi doa. Akan datang suatu kaum yang melampaui batas ketika berdoa. Dalam hadis lain Nabi katakan, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fi tuhuri wa doa. Akan datang suatu kaum yang berlebihan atau keterlaluan di dalam bersuci dan berdoa. Nah, di sini akhirnya apa sih yang disebut dengan melampaui batas di dalam berdoa? Ya. Nah, secara makna al-i'tida fi du'a wa tajawuz fil hadd alladhi hadahu syar' al-mutahhar. Itu dia berdoa melampaui doa yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Salah satu misalnya contohnya apa? Kenapa kita tidak boleh untuk melebihi batas di dalam berdoa? Itu. Nah, di antaranya apa? Meminta sesuatu yang mustahil. Seperti apa dia minta untuk sebagai manusia nggak mungkin bisa terbang, nggak mungkin bisa menghilang, ya. Atau misalnya dia meminta untuk berdoa agar menjadi orang yang bisa melihat malaikat. Jadi di luar-luar itu batasan syar'i ini nggak boleh untuk kita minta kepada Allah. Ya. Dalam hal ini. Nah, karena itu dalam hal ini juga di antara makna al-i'tida fi doa adalah berdoa untuk dimohonkan ampun kaum non-muslim, ya. Lalu meminta juga di sini dijelaskan kata bil ittila' alal ghaib, tadi meminta untuk melihat yang gaib. Aw ajalahu minal ma'sumin, atau berdoa agar termasuk orang yang terbebas maksum, bebas dari dosa, aw yarzuqa waladan min ghairi zaujah, atau minta anak tanpa menikah. Ayat akhir dunia wa akhirah biduni mihana wal iktibar, atau minta berbagai macam dunia tanpa ujian dan tanpa tanpa ujian gitu ya. Karena apapun yang kita minta itu di dunia itu ada kalanya ada ujiannya. Ya. Sebelum antum minta anak, ya bisa jadi diuji juga sama anak. Punya istri diuji juga dengan istri, ya. Nah, apalagi terkait dengan misalnya hal-hal yang bukan ranah kita sebagai manusia. Ya, misalnya apa, berdoa tadi agar bisa terbang gitu. Selain dia bisa mendatangi, apalagi sampai berdoa untuk tidak ketahuan korupsi, itu Allah enggak terima. Ya Allah gitu. Itu aku mau korupsi gitu. Ya Allah semoga gak tangkap KPK. Gitu. Nah, ini yang kita itu enggak boleh meminta hal-hal seperti itu. Ya. Nah, ini dalam apalagi sampai mengangkat teriak-teriak meminta. Itu. Ini juga termasuk di antara perkara-perkara yang kita tidak boleh ya ketika kita berdoa. Lalu berikutnya itu adalah kita taubat. At-taubat wa ridul. Itu taubat dan mengembalikan hak orang yang diambil karena zalim. Nah, bisa jadi doa kita terhalang itu karena kezaliman yang dilakukan dan efek doa orang yang berdoa juga dari kezaliman yang kita lakukan. Ya, misalnya dia mau merebut tanah orang, dia tahu itu bukan tanahnya. Lalu dia berdoa agar dimudahkan jalannya bisa akuisisi tanah itu. Ya udah bukan punya dia, bisa jadi orang-orang dizalimin itu juga berdoa itu agar antum celaka, misalnya gitu kan, karena ngambil tanah orang lain. Bisa jadi Allah tidak kabulkan doa itu. Ya. Nah, ini juga makanya perlu untuk kita, nanti akan banyak kita singgung di penyebab doa tidak terkabul ya, di sini. Karena Allah nyuruh kita makan yang baik ya. Di sini ada orang udah dalam keadaan sampar, berdebu, mukanya kusut, mengangkat tangan ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa, wahai Tuhanku, tapi makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dia tunggu dari yang haram, bagaimana Allah akan ijabah doanya. Itu.
Nah, adapun di antara kaidah kita berdoa untuk orang tua kita, maka tetap juga kita memulai dari diri kita sendiri untuk doa orang tua kita pun. Ini dua ayat ini akhirnya, ya agar antum tahu ini doa ayat ini adalah asal dari di antara doa untuk orang tua kita. Kalau doa yang selama ini antum baca untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, secara riwayat tidak ada lafaz doa bunyinya seperti ini. Jadi doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tidak ada lafaz doa bunyinya seperti ini. Nah, dia ini berasal dari dua. Yang pertama itu adalah surat Nuh ayat 28. Antum lihat di surat Nuh ayat 28 bunyinya Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Nah, diambil depannya Rabbighfirli wa liwalidayya, lalu warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu berasal dari surat Al-Isra ayat 24-nya. Asli ayatnya wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini di antaranya, makanya dua-duanya mulainya di antara Rabbighfirli wa liwalidayya. Jadi berdoa berdiri sendiri baru berdoa orang tua. Nah, adapun doa paling komplit sebenarnya yang Ibnu Katsir adalah yang ada dalam surah Ibrahim ayat 41-nya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, doa paling komplit ya. Beliau mengatakan. Nah, sama juga kita dianjurkan juga untuk mendoakan kaum mukmin mukminat ya. Makanya salah satu di antaranya doa yang kita baca, Allah berfirman wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun bagi dosa-dosamu dan dosa orang mukmin mukminat. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10 Allah berfirman alladzina ja'una min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Nah, pembahasan terakhir ini akhirnya ini di antaranya bahwa agar antum selalu yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Ini hadis yang perlu antum ingatnya, hadis ini nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Nabi bersabda, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, saya akan ajarkan atau mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah, jagalah Allah, ada perintah dan larangannya, niscaya Allah menjagamu. Nah, di sini juga pelajaran akhirnya bagi antum. Kalau antum ingat kepingin anak antum dijaga oleh Allah dimanapun berada, maka suruh dia jaga perintah dan larangan Allah. Jadi kalau anak antum itu udah pantau sholatnya, dia jaga sholat di awal waktu, Allah jaga anak antum. Pantau itu aja. Ihfazillah tajidu tujah. Jagalah Allah atau jagalah perintah, jagalah agama Allah, tentulah engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, minta tolong ini ada dua, ada yang boleh, ada tidak. Kalau minta tolong dalam perkara-perkara yang manusia itu mampu lakukan, kayak kita bantu beli makanan lainnya, itu boleh. Tetapi kalau minta tolong dalam perkara-perkara yang hanya Allah mampu, maka itu jadi syirik. Itu. Nah, ini diantara salah satu keyakinan penting akidah. Anda ingat di bab takdir, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, walaupun seluruh umat manusia berkumpul untuk mendatangkan suatu kemanfaatan untukmu, mereka tidak akan mendatangkan manfaat apapun untukmu kecuali yang Allah telah tetapkan untukmu. Wa intamau ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qadarallahu alaih. Jika mereka seluruh umat manusia itu berkumpul untuk menimpakan suatu mudarat atasmu, mereka juga tidak akan menimpakan suatu mudarat apapun melainkan hanyalah yang telah ditetapkan Allah akan menimpamu. Rufatil aqlam jabat isro, pena takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdirnya sudah mengering. Maka ini perlu antum ingat akhirnya. Jadi kalau apapun rezeki kita, kalau dia udah rezeki kita, apapun jalan untuk orang menghalanginya, maka dia tidak akan pernah bisa menghalanginya. Tapi kalau dia adalah bukan rezeki kita, apapun jalannya untuk kita raih, maka kita tidak akan pernah bisa meraihnya. Maka di sini ini akidah penting untuk di bab tawakal dan takdir. Antum yakin di bab ini, jangan pernah takut kepada manusia. Antum diancam apapun, maka kalau itu tidak takdir antum,
maka sungguh tidak akan pernah mengenai antum. Ini keyakinan ini perlu untuk antum pegang baik-baik. Dan kalau memang bukan rezeki kita, apapun jalannya. Jadi kalau sesuatu tidak kita dapatkan, itu tandanya bukan rezeki kita. Jadi antum jangan bersedih. Makanya salah satu rasa tawakal dan rasa antum tidak beriman kepada takdir adalah ketika ada orang jualan di sebelah antum lalu merasa tersaing. Ya. Rezeki kita ini, ingat, pola, metode, strategi jualan boleh ditiru, tapi antum tidak akan pernah bisa meniru rezeki orang lain. Karena rezeki kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada rezeki yang sudah pasti antum dapatin sebagai manusia, dan ada rezeki yang karena kita melakukan tambahan-tambahan amal, mulai dari bersedekah, lalu berbuat baik kepada orang tua, lalu banyak berzikir, banyak baca selawat, istighfar. Ini di antara amal-amal. Makanya kalau antum kepingin dimudahkan rezeki antum dan dimudahkan ditolong oleh Allah, dimanapun berada, jadilah orang yang mudah menolong orang lain. Dan ikhlas lakukannya bukan karena dapat duit. Kalau itu yang antum lakukan, berarti itu sama dengan berharap kepada manusia dan siap-siaplah untuk kecewa. Ini perlu belajar plong nolong orang lain. Jangan pernah berharap. Yakinilah bahwa ketika kita menolong orang lain, Allah yang berjanji nolong kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nabi lanjutkan, "Man kana fi hajati akhi kana la fi hajati." Barang siapa yang membantu kehidupan saudaranya, menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan penuhi kebutuhannya. Itu janji dari Allah. Antum lakukan itu, coba aja. Ketika apapun antum menolong orang lain, jangan pernah ada terbetik pingin dikasih sesuatu, walaupun antum gak punya uang di dompet. Ya. Lagi jalan, pinggir jalan, lagi sedih, muka nunduk, dompet kosong. Makanya kalau antum dompet antum gak ada isinya, jangan di rumah, keluar aja. Serius, keluar aja. Itu. Daripada bengong-bengong, itu yang keluar aja, jalan aja. Biarin Allah yang nentukan antum jalan kemana. Tapi jangan jauh-jauh. Gak bisa balik nanti. Kita nanti gak bisa balik lagi gitu kan, bingung. Antum berjalan aja, siapapun yang antum lihat di jalan itu butuh pertolongan, antum coba tolong. Lagi ada yang menyeberang, antum tolong. Ada lihat orang ngangkat barang, antum bantu. Jangan pernah berharap walaupun di rekening itu gak punya duit. Gak ada isinya, dompet kosong, jalan aja. Ya, antum lihat aja nanti, lihat pertolongan Allah. Jujur, kalau antum jujur aja, bisa jadi Allah uji antum. Tahu-tahu pas jalan ketemu dompet, buka-buka kosong juga. Isinya banyak gitu lah. Duit antum di sini kosong, perut lapar, ini dompet penuh. Disinilah titik ujian antum. Apakah itu akan menandakan akan berguyuran rezeki berikutnya, atau antum hanya dapat rezeki itu doang? Dan itu pun tetap haram, bukan rezeki antum. Ya, bukan rezeki antum, itu ujian antum. Gitu. Kalau antum mampu lulus, bisa jadi lebih besar Allah akan kasih. Tapi kalau antum gak lulus, ya udah, itu udah haram. Sabar aja. Setiap apa yang diuji kepada kita itu sebenarnya pada titiknya itu adalah untuk memberikan kita rezeki lebih. Ya. Ketika antum ada kesempatan curang di dalam jualan, silakan. Itu. Ketika antum manfaatin curang itu, bisa jadi lalu berdoa, kenapa sih doaku nggak dikabul-kabul? Dia mari curang. Ya kan? Ya. Kalau antum benar-benar jujur lagi, nggak akan pernah, catat kalau antum jujur dalam hidup, nggak akan pernah hidup antum susah. Nggak akan pernah susah, serius. Apalagi di bab jualan. Apalagi kalau antum tidak jujur,
Allah akan ambil nanti suatu saat lebih banyak dibanding yang antum ambil. Ya Allah, makanya kalau harta kita itu dari hasil yang halal, Allah jaga harta. Kalau dia benar-benar halal. Nah kemarin sampai dapat video ya, itu mobil lah, kejatuhan 2 pohon. Apa? Itu. Padahal di bawah pohonnya cuma minggir aja, sebelahnya plek, sebelahnya aja jatuh. Mobil nggak kena sama sekali. Hanya jatuh sebelahnya aja, plek gitu. Padahal pas sebelahnya. Mobil nggak kena sama sekali. Itulah ketika kita bergantung sama Allah dan kita yakin. Antum akan ketika antum benar yakin. Ini memang ya ujian iman. Makanya kenapa orang-orang Arab itu? Coba itu berarti orang-orang Arab. Kenapa dia kalau belanja sama temannya itu seringkali ditraktir temannya dan rebutan bayar. Kalau kita rebutan nggak mau bayar, karena mereka punya keyakinan gitu. Lihat ketika merawat orang tuanya kemarin, masya Allah gitu. Karena ketika anda berangkat di bulan ini itu orang Arab itu memang kadang-kadang kalau antum nemu itu kalau udah maunya. Jadi kita kan pesan tiket kereta, ya, pesan tiket kereta. Dan berbarengan udah jauh hari dipesan tiket kereta ke Madinah. Dan kita dapat satu deretan karena sama-sama zaman, satu deretan kita dapat. Itu juga nggak mungkin dipisah karena sengaja kita pesan dari awal itu biar dapat satu deretan tempat dulu. Itu kita ber-30. Pas kita naik kereta, ya Allah gitu gitu. 8-nya itu diambil keluarganya yang duduk satu keluarga, adik, kakak, sama ibunya. 8 seat itu diambil. Kita yang kelabakan kan itu. Nggak mau pindah. Gitu. Nggak mau pindah kan jamaah juga ribut gitu kan. Akhirnya apa? Udah Bu, daripada kita ribut, saya ngomong ke kakaknya itu. Ini gimana ceritanya gitu. Bagaimana? Apa lagi? Ini ibu saya punya di sini gitu. Ibunya, kakaknya lain juga gitu. Ya Allah, akhirnya kita yang ngajak. Udah Bu, sekarang ini Ustaz lu gimana? Udah sekarang gini aja deh Bu. Daripada kita masalah ini, nanti kita coba lapor itu ke ini, ke bagian karyawan yang di sana. Udah kita pindah, duduk kita ngatur-ngatur tempat duduknya juga. Karena kuatnya mereka itu berbagi sama orang. Ibunya itu nggak mau pindah, pokoknya punya di sana nggak mau pindah juga gitu kan. Gitu. Kita yang harus akhirnya mencar terus jamaah itu. Sampai kita laporin ke petugasnya itu, bilang petugas apa? Mereka itu orang Saudi, kami nggak bisa berbuat apa-apa juga. Itu padahal akhirnya apa? Kita jamaah. Akhirnya ketika kita berhenti di sampai di pertengahan itu ada yang naik, kita juga harus pindah. Padahal itu ngambil tempat kita, mereka nggak mau pindah. Gitu kan? Nggak mau pindah. Nanti kalau ada mengalami itu karena dia petugasnya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kadang-kadang orang Saudi. Tapi sama orang tua itu masya Allah. Kalau namanya ngerawat orang tua itu, mereka tahu banget ngerawat orang tua itu rezeki limpah. Itulah konsep yang enak. Dan mereka takut sama orang tuanya, karena mereka tahu banget itu. Ketika mereka ngerawat orang tua, rezeki mereka berlimpah. Udah, itu keyakinan yang udah benar-benar di Arab itu benar daging. Apa kata orang tua? Makanya lihat kehidupan mereka. Gitu. Kehidupan mereka itu udah tenang, santai, rezeki mereka berlimpah. Kita aja capek-capek gitu, rezekinya cuma biasa-biasa aja. Karena kurang berbakti sama orang tua. Kurang berbakti sama orang tua. Ya, ada yang tanya? Nanti kita masuk di bab, ingatin ya bab-bab doa terkabul. Ya, ada yang tanya? Ada? Silakan. Kalau di dunia nggak mungkin, ya, karena bukan tempatnya untuk kita belajar. Dan Allah juga jelaskan kan salah satu kenikmatan paling besar itu di surga adalah melihat wajah Allah. Makanya dalam surah, di antara salah satu kandungan tafsir
dari surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi bahkan ya liqa ar-rabbi. Itu. Liqa ar-rabbi, bertemu dengan Rabb. Nah, makanya kenapa kita bertemu itu karena melihat. Dan nanti kalau kita bicara di bab Allah juga tafsir perjelaskan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari ini nanti wajah-wajah orang penghuni surga itu bercahaya ila rabbiha nadhirah. Mereka akan melihat kepada Rabb-nya. Makanya di sini salah satu keyakinan menyimpang itu Allah tidak memiliki wajah. Berarti mereka nanti tidak akan melihat wajah Allah. Ya, kalau mereka berkeyakinan kalau bilangnya wajah Allah itu adalah maksudnya adalah nikmat dan lainnya, dan keyakinan Allah tidak memiliki wajah, nanti dia tidak akan melihat wajah Allah. Ya. Dan wajah Allah itu seperti apa? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Cuma Allah beritahukan kepada kita nanti kalau antum di bab masalah melihat Allah itu kenikmatan surga paling akan mengalahkan seluruh kenikmatan yang lainnya. Itu. Ya. Kenikmatan surga yang mengalahkan seluruh kenikmatan lain. Makanya kadang-kadang kita selalu di hadis itu selalu bilang apa? Yabtaghi wajh Allah. Dia mengharapkan wajah Allah. Wajah itu karena itu kenikmatan paling luar biasa. Itu bisa dia hanya mengharapkan, tidak berharapkan yang lainnya. Itu di antara perlu diketahui dekat dengan masalah melihat wajah Allah. Kenikmatan paling luar biasa. Karena ini hanya orang Ahlus Sunnah yang memiliki keyakinan Allah itu memiliki wajah, Allah itu memiliki tangan. Tetapi seperti apa wajahnya wallahu a'lam. Karena persyaratan untuk kita mengetahui sesuatu itu harus pernah melihat sesuatu itu. Dan yang memberitahukan kita Allah punya wajah siapa? Allah sendiri. Itu. Lalu Allah yang bilang, lalu antum membantahnya, bahaya. Lalu seperti apa wajah Allah? Nah di sinilah para Ahlus Sunnah sepakat mengatakan bahwa ayat-ayat terkait dengan masalah sifat Allah, maka kaidah kita sebagai Ahlus Sunnah adalah amiruha kama ja'at bila kaif. Imani aja tanpa pernah bertanya bagaimana. Karena kalimat bagaimana atau kaif itu syaratan untuk kita menjelaskan detailnya harus pernah melihatnya. Nah sementara kita tidak pernah melihat Allah, dan hanya kita akan melihatnya kelak di surga. Kita berdoa yang meyakini Allah memiliki wajah, kelak kita akan melihat wajah Allah. Tapi makanya kalau kebanyakan di Indonesia secara umum itu mereka tidak meyakini Allah itu memiliki wajah. Karena mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Jadi kalau tangan itu artinya kenikmatan, sementara kalau dia bilang kenikmatan, sementara Allah sudah bilang kepada iblis, kenapa kamu tidak bersujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku? Kalau bilang artinya nikmat, ya masa diciptakan dengan nikmatku? Kan gak mungkin gitu. Ya. Lalu Allah itu memiliki dua tangan, keduanya tangan Allah itu kanan. Allah memiliki jari-jari. Ya, karena Nabi katakan kepada kita ada inna qabla Adam baina isbaini min asabi'ir rahman yukallifu kaifa syaa. Ya, hati anak Adam itu di jari jemari Allah, dan dia membolak-balikkan sesuai yang dia kehendaki. Nah, sekarang apa mana di kalimat Allah membolak-balikkan jari itu? Nah, makanya seperti apa? Maka Allah yang kita imani, dan seperti apa itu yang sesuai dengan yang Allah kehendaki bagi diri. Ada lagi? Silakan. Nanya Ustaz, kalau kita diajak makan sama orang bang, kan kita tahu orang punya bangun jadi riba. Ditolak aja gimana Ustaz? Ya kalau mau ditolak silahkan. Ya. Itu bilang baik-baik. Ya bilang baik-baik. Karena sebenarnya dari sisi kalau apalagi ya ini memang kan rawannya aja. Kita menjaga dirinya itu kalau diajak, kalau kita mau tinggalin tidak mau, itu lebih baik. Agar Bapak juga lebih aman. Kalau diterima halal enggak? Hah? Kalau diterima halal enggak? Kalau kita tahu mending tidak diterima. Kalau kita butuh. Ini yang repot kalau dari sini. Bukan butuh, namanya itu mau, kepengen.